Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam petir, salam kaya rame-rame tentunya. Oke, kawan-kawan, berbagi informasi seputaran P-Network. Tetap jaga kesehatannya, tetap beraktivitas seperti biasa, dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dan semakin semangat membagikan informasi dan perkembangan-perkembangan terkini seputaran P-Network. Nah, kawan-kawan, ya, tidak perlu menunggu lagi. Dr. Nicholas Kokalis mengkonfirmasi pengangkatan jaringan Pi. Hai pecinta kripto, merasa sedikit tidak sabar menunggu peluncuran Pi Network? Baiklah, ya. Nah, keringkan air mata itu dan ikat, ya. Karena papa sudah dibicarakan atau open minded sudah dibicarakan, ya kawan-kawan. Nah, Dr. Nicholas Kokalis sendiri telah menyatakan peluncuran mainnet Pi sudah dekat. Saatnya merayakan karena kesabaran Anda akhirnya membuahkan hasil. Saat Anda menyibukkan diri dengan mengetuk tombol sekali sehari, Dr. Nicholas Kokalis telah bekerja keras di belakang layar untuk memastikan Pi Network akan siap lepas landas. Tapi kenapa kamu harus peduli? Apakah peluncuran Pi Network benar-benar penting? Oh, itu penting ya. Itu sangat penting buat para pioner tentunya. Nah, menurut Kepala Honchu sendiri, peluncuran tonggak sejarah ini bertujuan untuk memenuhi janji desentralisasi, membuka potensi ekonomi, meningkatkan adopsi mata uang kripto, memacu inovasi, dan memperdayakan masyarakat. Nah, jadi ambil napas dalam-dalam dan bersiaplah. Roket Pi Network diisi dengan bahan bakarnya di landasan peluncuran. Dan Dr. Nicholas Kokalis baru saja mengizinkan peluncurannya. Bulan sudah di depan mata. Nah, ini dia. Dr. Nicholas Kokalis mengkonfirmasi peluncuran mainnet jaringan Pi segera. Jadi, itu akhirnya terjadi. Setelah bertahun-tahun memberikan janji kosong dan tenggang waktu yang tidak jelas, Dr. Nicholas Kokalis yang baik itu sendiri telah menyatakan bahwa peluncuran mainnet Pi Network akan segera tiba. Sepertinya Anda, para penambang seluler, akhirnya bisa mendapatkan uang tunai dari semua koin Pi yang telah Anda timbun. Memenuhi janji desentralisasi. Desentralisasi, mensentralisasi, kami telah mendengar janji itu sebelumnya dari setiap mata uang kripto lainnya. Tetapi jika Dr. Nicholas Kokalis berhasil melakukan dan benar-benar memungkinkan penambangan kripto di iPhone kami terkesan mungkin mendemokratisasikan akses dan menyelaraskan prinsip-prinsip, bukan sekedar ungkapan mewah. Nah, membuka potensi ekonomi, menciptakan perekonomian baru di mana masyarakat dibayar dengan menggunakan ponsel mereka. Kami akan percaya ketika kami melihatnya. Namun jika Pi Network menemukan cara untuk mewujudkannya, kita mungkin harus menahan kata-kata kita dan mungkin sepotong Pi yang sederhana. Menskalakan adopsi cryptocurrency, tentu saja membawa mata uang kripto ke lebih banyak pihak adalah hal yang penting agar dapat diterima secara umum. Namun itu adalah tujuan yang cukup tinggi untuk sebuah aplikasi yang telah berada dalam versi beta selama bertahun-tahun. Kami berharap Dr. Nicholas Kokalis memiliki rencana yang kuat untuk mengatasi tantangan penskalaan adopsi setelah mainnet akhirnya diluncurkan. Mendorong inovasi dan pembangunan, pengembangan, dan pengembangan. Dengan adanya infrastruktur, Pi Network berharap dapat menarik para pengembang untuk membuat aplikasi dan layanan komunitas pengembang dan berkembang dapat membantu jaringan ini mendapatkan pijakannya. Jika peluncuran mainnet terjadi, itu saja. Nah, memperdayakan komunitas. Dr. Nicholas Kokalis menyatakan menjadi puitis tentang Pi Network yang mempromosikan inklusi keuangan dan kesetaraan peluang, sebuah visi yang mulia. Jika jaringan benar-benar dapat menindaklanjutin dan memperdayakan pengguna dengan lebih dari sekedar sekumpulan testnet Pi yang tidak berharga, meskipun niat Dr. Nicholas Kokalis tampak baik, perjalanan Pi Network masih panjang untuk membuktikan bahwa peluncuran mainnet ini tidak hanya sekedar perbincangan belaka. Namun jika janji desentralisasi, potensi ekonomi, dan peningkatan adopsi terpenuhi, Pi mungkin akan mendapatkan bagian dari kripto
Kami akan mengawasi dan menunggu dengan rendah hati memakan potongan Pi itu jika perlu. Nah, 5 alasan utama Dr. Nicholas Kokalis mengatakan Pi harus diluncurkan sekarang. Nah, ini yang pertama adalah memenuhi janji desentralisasi. Setelah bertahun-tahun tidak ada apa-apanya, Pi akhirnya mendapatkan janji desentralisasi kripto. Penambangan tidak lagi terbatas pada gudang raksasa di Islandia dan Tiongkok. Dengan Pi, setiap orang bodoh yang memiliki ponsel dapat mencetak adonan digital mereka sendiri langsung dari kenyamanan sofa mereka. Bicara tentang revolusi. Yang kedua adalah membuka potensi ekonomi. Setelah Pi ditayangkan, Anda dapat menguangkan semua koin Pi yang telah Anda timbun. Saat nilai jaringan meroket, Anda akan menjadi kaya setingkat Scorgi McDuck, ya. Ya, mungkin saja ini akan terjadi, ya kawan-kawan, karena 1 Juni yang digadang-gadang akan membuka open mainnet. Nah, tapi ini bukan hanya tentang menjadikan bank. Perekonomian baru Pi yang terdesentralisasi akan memberikan imbalan kepada pengguna yang benar-benar menggunakan jaringan tersebut. Konsep yang luar biasa. Selanjutnya adalah menskalakan adopsi cryptocurrency. Jujur saja, kripto masih merupakan pasar khusus. Namun dengan memanfaatkan ponsel pintar, Pi akan memperkenalkan mata uang kripto kepada masyarakat umum di seluruh dunia. Ketika paman Anda dan buta teknologi mulai bertanya bagaimana cara membeli koin Pi, Anda akan tahu bahwa itu benar-benar populer. Selanjutnya adalah mendorong inovasi dan pembangunan. Peluncuran Pi akan mendorong para pengembang untuk membangun aplikasi dan layanan baru yang menarik di jaringan. Dari game hingga pengiriman pesan hingga entah apa lagi, Pi akan menjadi pusat inovasi. Kemungkinannya tidak terbatas seperti optimisme komunitas Pi. Nah, memperdayakan komunitas yang paling penting adalah jaringan terdesentralisasi, ya. Pi akan memberikan kekuasaan dan peluang nyata di tangan masyarakat biasa. Kripto tidak lagi didominasi oleh pemain dan institusi besar. Dengan Pi, setiap orang mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi dalam revolusi finansial ini. Bersama-sama kita dapat membangun sistem yang menguntungkan masyarakat. Bukan hanya segelintir orang yang mempunyai hak istimewa. Masa depan adalah milik kita untuk dibentuk. Nah, baik peluncuran jaringan Pi, pernyataan teratas Anda. Jadi, Anda telah menggunakan ponsel selama bertahun-tahun dengan kesabaran menambang Pi dan memimpikan hari di mana kekayaan digital akan Anda menjadi seorang jutawan, ya, yang mempunyai koin kripto tentunya. Nah, menunggu hal yang tersulit, ya. Baiklah, tetap bersemangat. Mari kita tunggu-tunggu, akhirnya tiba. Dr. Nicholas Kokalis memberikan lampu hijau dan mainnet dapat dijalankan. Nah, kawan-kawan, ya, ya, kita harus tetap bersemangat. Bagaimanapun caranya, ya, kita akan mengungkapnya. Nah, Anda belum bisa, Pi tidak terdaftar di bursa manapun. Jadi saat tidak ada cara untuk menjual atau mengkonversikan ke mata uang fiat, tim inti Pi sedang berupaya agar Pi terdaftar di bursa utama. Tetapi itu akan memakan waktu. Untuk saat ini Pi dapat liquid, ya. Anggap saja seperti investasi pada potensi proyek di masa depan. Nah, peluncuran mainnet merupakan sebuah pencapaian besar, namun perjalanan Pi masih panjang. Sebelum pencapaian potensi maksimalnya, akan ada pasangan surut dan rintangan tak terduga di sepanjang jalan di depan. Namun, jika tim inti dapat mewujudkan visi mereka, Pi Network dapat merevolusi cara orang mengakses dan menggunakan mata uang kripto. Masa depan masih belum tertulis, jadi tetaplah percaya dan nikmatin menjadi bagian dari eksperimen besar ini. Nah, kawan-kawan, ya, bayangkan saja tidak perlu lagi bekerja 9 sampai 5, ya. Tidak perlu lagi menjilat sepatu tuan perusahaan kita. Jadi Pi menjanjikan dunia baru yang cerah. Nah, begitulah kawan-kawan, ya. Semoga saja informasi ini menambah semangat kita, menambah keyakinan kita di Pi Network tentunya. Dan ya, perdayakan koinnya di harga GCP 314.159 US dollar.
Jaga proses sandinya, jaga koinnya, karena ini adalah aset kebebasan finansial buat kita semua, para penambang Pi Network atau pioner Pi Network tentunya. Oke, sama-sama kita mendoakan tanggal 1 Juni akan terrealisasi apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan. Oke, salam petir, salam kaya rame-rame. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.